Oke, teman-teman semua. Thank you, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Semangat terus ya. Walaupun di grup ini ceritanya ada PR ceritanya. Tapi kan sebetulnya udah berkelimpahan. Cuma tinggal menyamakan frekuensi sama judul PR-nya. Tinggal sesering mungkin memahami keutuhan, tinggal kita belajar jadi detektif kecil. Kenapa ya peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita, rasanya apa? Rasanya misalnya khawatir, rasanya misalnya cemas, rasanya misalnya bingung atau takut. Nah, judul rasa itulah yang kita flashback ke masa sebelumnya. Ada peristiwa apa yang menghadirkan rasa itu yang saat itu belum kita terima, belum bisa kita terima, bahkan kita tolak, bahkan kita abaikan rasa itu untuk kita sadari penuh gitu. Karena sebenarnya substansi dari semua peristiwa saat ini itu nggak akan keluar dari sebuah hukum yang namanya hukum law of projection. Nah, maksudnya law of projection apa? Law of projection itu artinya apa yang terjadi dalam realita kali ini itu betul-betul gambaran dari pantulan. Gambaran dari pantulan, gambaran dari refleksi apa yang terjadi sama kita di masa lalu dalam sikap kita melihat sebuah peristiwa tidak kita terima dan kita tidak alirkan energinya. Kita tolak, kita nggak terima itu, kita tahan, kita pendem, nggak dibiarkan mengalir. Nah, terjadilah looping di situ karena kita tolak. Nah, gambaran looping itulah yang terjadi di dalam realita situasi kita saat ini, entah itu nggak nyaman, entah itu deg-degan, entah itu takut, entah itu khawatir gitu. Nah, itu tuh yang paling penting gitu. Karena sebetulnya kalau seandainya itu disadari permasalahannya, kita pahami substansi inti dari apa aja yang belum bisa keterima, dan kita flashback ke masa lalu dan akhirnya kita izinkan kita merasakan penuh, kita izinkan larut ke cinta murni tanpa batas. Biasanya kalau itu udah ada penerimaan dan kita izinkan larut, isi laptop berubah, otomatis realita berubah. Hukum semestanya pasti akan berjalan seperti itu dan masalahnya akan terurai dengan sendirinya gitu, perlahan terurai dan ada solusi, entah bagaimana skenario ceritanya. Itu sama seperti Harley aku waktu itu gitu, mandek, nggak ada solusi hampir 1,5 sampai 2 tahun lah. Tapi ketika data dipahami bahwa itu harus diterima, dirasakan, ditambah lagi pakai quantum jam, kita merasakan itu terjadi di sekarang, akhirnya solusi ada, pintu terbuka, terurai sendiri, hilang aja masalahnya. Begitupun waktu itu sama situasi orang-orang di sekitar aku waktu itu, waduh benar-benar penuh tekanan banget. Nah, itu juga ikut hilang tuh dengan sendirinya. Si teman-teman toksik gitu ya, teman-teman toksik atau orang-orang kolega atau apapun tuh yang kayaknya bikin sakit perut gitu, itu nggak tahu pada kemana tuh. Sekarang udah nggak ada lagi orang-orang itu, nggak tahu kemana gitu. Bersamaan dengan perubahan dalam kita gitu. Itu juga ikut berubah. Gitu. Nah, sebelum masuk ke hutang, aku mau dengar dulu cerita dari teman-teman untuk nanti terakhir kita rilis bareng-bareng. Ada yang mau tanya atau ada yang mau ngungkapin nggak dari kesempatan Zoom ini? Viva bantu pilihin siapa yang mau ngomong pertama. Silakan. Halo? Teman-teman ada nggak yang mau nanya? Saya bisa Siapa? mau nanya. Kakak siapa? Kakak Ratna Sari kah? Kak Ya. Ratna? Oke, Kak Ratna. Ya, Gimana Kak Ratna? Kak Ratna batch berapa, kota mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kak. Insya Allah sampai ini bisa sama-sama. Dari Manado,
Manado, oke. Kemarin sama jadi waktu jadi untuk materi saya sudah menguasai. Kebetulan sebelum ikut Zoom kelasnya Mbak itu, aku kan nonton di Koso. Kebetulan waktu itu aku yang ini Mbak, sebelum ikut aku sudah dapat waktu konsumsi itu aku 25 juta, aku dapat 50 juta, terus hutang kemudian itu 15 juta lunas tanpa aku mengeluarkan uang. Itu. Oh, jadi sempat ada rezeki masuk ya setelah lakukan daily rutin. Iya. Iya. Oh, jadi waktu itu utang 15 juta, ini lunas malah dapat 50 juta. Gitu. Masya Allah, itu apa yang dilakukan Mbak Ratnasari? Keren. Aku cuma ikut konsumsi yang Mbak bilang itu. Tapi sebenarnya aku keluarkan dulu ini semua emosi aku itu. Aku kan orangnya memang nggak suka mengeluarkan marah itu aja. Aku tahan gitu. Aku lepasin semua emosi aku lepasin. Terus aku ikut caranya Mbak itu konsumsi, terus dilepaskan. Itu cuma dalam waktu 5 hari Mbak itu. Waktu itu aku udah harus belum sempat udah lunas. Itu bukan aku, tapi orang lain. Oh, jadi Mbak lakukan quantum jam. Aku izin Mbak Eva, aku jadiin co-host ya buat bisa mute teman-teman yang bocor ininya.